Salam saudara yang kasih Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Dan saya berharap saudara tetap merindukan Tuhan dan juga firman-Nya yang akan memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami, beri damai sejahtera, berikan sukacita, serta pencerahan sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, tibalah kita pada Kejadian pasal 23. Kita akan baca ayat 1 dan 2. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Demikianlah firman Tuhan, Kejadian 23 ayat 1 sampai 2. Tema kita berduka dalam pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan yang kekal, sebab segala sesuatu memang ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Demikianlah kata pengkhotbah. Namun bagaimana reaksi atau respons kita menghadapi kematian? Itu yang perlu kita renungkan. Di dalam Kejadian 23 dikisahkan tentang kematian Sarah, istri Abraham. Ia mati pada usia 127 tahun. Bagaimana Abraham menyikapi kematian Sarah? Pertama, ada kedukaan yang mendalam. Abraham merasakan kedalaman kesedihan saat kehilangan Sarah istrinya, menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi istrinya. Ayat 2 mencatat bahwa Abraham menangis dan meratapi Sarah. Hal ini menunjukkan ekspresi kesedihan yang mendalam yang dialami oleh Abraham. Bahwa orang beriman pun bisa mengalami kesedihan. Dia juga memiliki perasaan kehilangan dan dia jujur mengakuinya dengan ekspresi yang penuh emosional, yaitu dengan ratap tangis. Yang kedua, ada penghormatan yang mendalam. Abraham menunjukkan penghormatan kepada Sarah dengan mencari tempat pemakaman yang layak. Abraham memilih untuk membeli atau membayar tempat pemakaman istrinya demi menjaga integritas atau hubungan baik dengan Efron bin Zohar, orang Het. Ini mencerminkan rasa cinta dan penghargaan yang mendalam bagi pasangan hidupnya. Penting untuk memberikan penghormatan kepada mereka yang telah meninggal, baik dalam tindakan maupun dalam kata-kata kita. Yang ketiga, ada pengharapan akan hidup yang kekal. Pembelian Gua Mahpela sebagai tempat pemakaman menandakan langkah pertama Abraham dalam mengklaim tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa janji Tuhan kepada kita tetap berlaku, bahkan di tengah-tengah kesedihan. Ini juga menunjukkan bahwa iman Abraham bukanlah hanya teoritis. Ia bertindak sesuai dengan janji Tuhan. Meskipun kehilangan Sarah adalah masa yang sulit, adalah kepedihan yang mendalam, tapi di balik semua yang terjadi, tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada pengharapan akan kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kejadian pasal 23 mengajarkan kita tentang realitas kehilangan. Pentingnya menghormati orang yang telah pergi atau orang yang meninggal, orang yang mati, serta mengingat janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam setiap kehilangan ada ruang untuk harapan dan tindakan yang mencerminkan iman kita. Maka mari kita meneladani integritas Abraham dan tetap berpegang pada janji Tuhan di setiap fase kehidupan kita. Dan percayalah, ketika kita tetap dalam iman, maka di sana tetap ada pengharapan. Jadi kita bisa saja berduka, tetapi berduka dalam pengharapan karena kita memiliki iman kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan berkati saudara sekalian. Salam.